Selama-lamanya kami menyembah Engkau ya Tuhan. Selama-lamanya Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa, terima kasih karena kami diberikan kesempatan kembali untuk ada dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan kekuatan. Dalam hadirat Tuhan kami menemukan kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat, dan perkara-perkara hebat akan kami lihat dalam hadirat-Mu. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami mengucap syukur. Dalam rangkaian ibadah doa puasa kami di sepanjang hari ini, kami memulai hari ini di dalam hadirat Tuhan, karena kami tahu Tuhan hadir tatkala kami memuji, tatkala kami menyembah Tuhan. Engkau bersemayam, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat. Saat yang indah bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus dalam rangkaian ibadah doa pagi yang disertai puasa, di sepanjang hari berjalan ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari terakhir di mana saya membahas dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Ada 18 bahan atau 18 seri atau 18 langkah yang kita sudah pelajari, dan hari ini ada yang ke-18 yang terakhir. Dan setiap bahan-bahan yang ada, setiap langkah-langkah, setiap serial yang sudah saya bagikan, saya masukkan dalam akun YouTube channel saya. Jadi bagi Bapak Ibu umat Tuhan yang baru pertama kali gabung dan hadir di dalam ibadah doa pagi ini, sukacita bagi saya menyambut setiap umat Tuhan. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan juga boleh tetap terus bersekutu dengan Tuhan, tetap terus beribadah kepada Tuhan, dan setiap kita terus dibekali firman Tuhan. Dan di akun YouTube channel saya juga saya bagikan renungan singkat setiap pagi dalam program Bible and Coffee. Dan setiap serial khotbah yang saya bagikan di ibadah doa pagi juga saya bagikan di dalam akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu bisa di sana bisa belajar kembali untuk diperlengkapi dalam firman Tuhan ya. Dan hari ini kita masuk dalam bahasan yang terakhir atau langkah yang terakhir dalam hidup yang mengalami pemulihan. Langkah yang terakhir adalah belajar untuk mengakui kesalahan kita, ya kan? Karena ketika kita mulai mengakui pelanggaran kita, ketika kita mulai mengakui kesalahan kita, pengakuan itu adalah awal ketika kita mau dipulihkan. Kita gak akan pernah bisa mengalami pemulihan kalau kita terlebih dahulu tidak menyadari bahwa kita salah, iya kan? Ada orang menganggap diri saya yang paling benar, saya udah melakukan hal ini, saya udah melakukan hal itu. Apa yang menyebabkan rumah tangga ribut terus? Karena merasa diri paling benar. Suami menganggap diri yang paling benar. Saya habis gimana pendeta sebagai seorang suami, saya sudah pekerjakan bagian saya, tapi istri saya memberontak, istri saya nggak dengar-dengaran, itu istri saya nggak melayani saya. Akhirnya istri juga menganggap paling diri yang paling benar dengan berkata, saya sebagai seorang istri pendeta, saya yang paling tertindas, saya nggak dihargai, saya dibentak-bentak. Akhirnya nggak ada kedamaian. Kenapa? Karena menganggap diri yang paling benar. Itu sebabnya kalau kita mau mengalami pemulihan, maka harus menyadari dan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Dan hanya orang yang hebat, saudara, hanya orang yang hebat, hanya orang yang dahsyat yang berani mengakui kesalahannya. Iya kan? Hanya orang yang hebat, hanya orang yang dahsyat yang berani mengakui kesalahannya. Dan ketika dia menyadari dan mengakui kesalahannya, maka dia siap dikoreksi, dia siap dibentuk, dia siap dididik, dia siap diajar, dia siap diarahkan. Nah, hari ini dalam bahasan yang terakhir,
saya bahas bahwa langkah yang terakhir untuk kita mengalami hidup yang dipulihkan adalah menyadari dan mengakui kesalahan kita. Sama-sama bilang sama saya harus menyadari dan mengakui kesalahan saya. By the way, Facebook aman ya? Coba lihat di sini. Jaringan aman semua ya. Tadi agak sedikit terganggu di awal-awal, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita masuk dalam bahasan menyadari mengakui kesalahan kita. Coba lihat Amsal 28. Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat 13 bilang seperti ini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Lihat saudara, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi ketika kita mulai menyadari, Tuhan saya salah di sini, Tuhan saya keliru dalam saya mengambil sebuah keputusan, saya salah dalam saya mengambil sebuah langkah, dan kita menyadari hal ini, maka kita mulai mengakui hal ini di hadapan Tuhan, segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita, maka kita siap dipulihkan. Yang repot adalah menganggap diri saya benar kok udah ngelakuin ini, saya nggak ngalami kesalahan kok, saya benar kok, saya udah kerjakan ini, saya udah kerjakan ini. Sehingga akhirnya yang cari kesalahan, yang mencari adalah kita pada akhirnya mencari kesalahan-kesalahan orang, bukan lagi mengkoreksi diri kita. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dia dan meninggalkannya akan disayangi. Wow, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup mengalami pemulihan, kita mesti sadar dulu nih. Kenapa saya bisa sampai dalam keadaan terpuruk hari-hari ini? Gitu kan? Mungkin saya buat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Mungkin saya lakukan sesuatu dosa yang mungkin saya nggak sadari. Kita cek and recheck keberadaan kita. Sehingga akhirnya ketika kita, oh iya saya melakukan suatu hal yang salah, kita balik, kita kembali mau dipulihkan. Kita berbalik kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, Roh Kudus yang akan menemplak kita, Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita salah nih dalam melakukan hal ini, bahwa kita keliru dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi Amsal bilang jangan menyembunyikan pelanggaran, karena orang yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Hal yang sama Daud lakukan ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, iya kan? Ketika Daud mengambil istri seorang anak buahnya, iya kan? Sedang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2, Alkitab bilang begini, dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang apa? Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Maksudnya apa? Tidak berjiwa penipu. Kita sadar kalau kita sedang berbuat kesalahan, kita datang, kita minta ampun sama Tuhan. Jangan justru bilang, enggak kok semua kayaknya baik-baik aja. Teguran itu pasti ada, saudara. Ya, jadi teguran itu pasti ada, sehingga akhirnya kita sadar kalau kita lagi ditegur, kalau kita lagi diingatkan dengan peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang terjadi sekeliling kita, kita cepat berbalik, kita cepat sadar gitu loh. Oh iya, berarti saya sedang melakukan suatu hal yang tidak berkenan. Sehingga kelihatannya kok ada saja kesusahan-kesusahan, kok ada saja kesulitan-kesulitan yang terjadi. Kita cek. Pasti kalau kita mau pengen tahu Tuhan sebenarnya ada apa sih, Tuhan pasti kasih ingat. Roh Kudus pasti akan mengingatkan setiap kita, oh kamu salah dalam mengambil keputusan ini, oh kamu salah dalam kamu melangkah seperti ini. Roh Kudus akan mengingatkan, ya saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu belajar untuk terbuka. Ingat, Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan lihat segala sesuatu, dan Tuhan tahu isi hatimu. Tapi bagian kita adalah confess, mengaku. Bukan Tuhan gak tahu karena kita perlu pengakuan, bukan karena Tuhan gak tahu, semua terbuka di hadapan Tuhan.
Tapi bagian kita adalah pengakuan. Itu yang Tuhan tunggu. Tuhan, aku mengaku buat setiap pelanggaranku. Makanya dalam 1 Yohanes 1, iya kan, jelas ayat 9, Alkitab bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku. Kenapa kita perlu mengaku? Bukan karena kita mengaku tuh karena Tuhan tidak tahu. No, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau dari kita ini ada pertobatan, dari kita ini ada kesadaran. Karena itu Tuhan kasih kehendak bebas. Bukan kita diatur seperti robot karena Tuhan kasih kehendak bebas. Tuhan mau kita secara sadar. Sebagai seorang anak kita mengaku, ya Bapa, aku salah di hadapan-Mu. Ketika kita mengaku, maka Alkitab katakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat saudara, dimulai dari pengakuan, dimulai mengakui kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kita, maka engkau akan mengalami pemulihan. Engkau akan lihat pemulihan demi pemulihan terjadi. Dari awal saya bilang, kalau engkau nggak tahu bahwa engkau salah, sehingga akhirnya engkau melihat keadaan kok semakin susah, hidup ke saya kok semakin hari semakin mengalami kesusahan, coba cek, mungkin ada sesuatu yang kau buat yang salah. Caranya gimana? Doa, Tuhan tunjukkan. Nanti Tuhan akan mengingatkan, Tuhan menunjukkan, Tuhan akan mengarahkan, sehingga akhirnya kita sadar, oh ternyata saya salah dalam saya melangkah. Akhirnya kita buat apa? Pernyataan. Akhirnya kita buat apa? Buat pengakuan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kesalahan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Imamat 5 ayat yang kelima juga mengatakan sama. Imamat pasal yang kelima ayat yang kelima, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Jadi tidak ada suatu hal yang tertutup di mata Tuhan. Itu yang pertama mesti kita tahu. Dan yang kedua, kita mengaku bukan karena Tuhan tidak tahu. Kita mengaku karena Tuhan mau ada kesadaran tanpa paksaan gitu loh saudara. Secara sadar saya mengaku pelanggaran saya. Secara sadar saya mengaku saya telah berbuat dosa. Dan Tuhan akan pulihkan. Kenapa? Karena kita mau. Kita mau dipulihkan. Kita rindu dipulihkan. Kita rindu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan buat sesuatu yang membuat kita sadar akan setiap pelanggaran, akan setiap dosa-dosa kita. Saudaraku, ya. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah kejujuran. Sama-sama bilang sama saya harus jujur kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus terbuka di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan tahu akan segala sesuatu, tapi Tuhan rindu dari diri kita. Secara sadar kita mengakui, Tuhan, aku salah di hadapan Tuhan. Kita mengakui secara sadar, Tuhan, aku keliru dalam mengambil sebuah keputusan. Dasarnya salah atau benar adalah firman. Ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar titah Tuhan, melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, disitulah kita sudah melakukan kesalahan. Dan kita mesti mendatang kepada Tuhan. Kita mesti minta kepada Tuhan pengampunan secara sadar. Tuhan, secara sadar aku bersalah di hadapan Tuhan. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan pulihkan aku, Tuhan ampuni hidupku. Tuhan adalah setia dan adil, Alkitab katakan. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Ya Bapak Ibu, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Seberat apapun dosamu, semerah apapun dosamu, Alkitab katakan akan putih seperti bulu domba, seperti salju. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Pengampunan itu datang dari Dia. Sehingga akhir tidak ada aku udah terlalu najis lah, pendeta udah gak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan pasti nolak aku. No. Apapun dosamu, semerah apapun dosamu, kalau engkau secara sadar mau datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kok.
Tuhan pasti pulihkan. Yang penting secara sadar kita tahu, Tuhan, aku sudah bersalah di hadapan Tuhan. Aku sudah berzina, aku sudah onani, aku sudah masturbasi, aku sudah berselingkuh, aku sudah bercerai, aku sudah jauh dari Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan pasti pulihkan hidupku. Yang Tuhan cari adalah hati yang berbalik. Yang Tuhan cari adalah hati yang sadar akan setiap pelanggaran dan dosa-dosa. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 13 dan 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku, lihat saudara, ketika ada keadaan-keadaan hukuman akibat dosa, lalu Tuhan bilang ketika itu dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Lihat, ada respon daripada pelanggaran kita. Kita sadar, kita mau merendahkan diri kita, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka apa dikatakan? Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketika kita lihat keadaan sudah semakin susah, ketika kita lihat ada penderitaan yang terus datang silih berganti, lalu kita sadar karena kita sudah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan dan kita mau dipulihkan, kita berbalik kepada Tuhan, maka jaminannya Tuhan mendengar doamu. Tuhan mau memulihkan hidupmu dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Kenapa? Karena kita sadar, kita mau dipulihkan, kita rindu mengalami kembali kasih mula-mula itu. Yang repot adalah ketika kita udah lihat keadaan sekeliling kita semakin hari semakin terpuruk dan kita nggak sadar, semakin mengeraskan hati kita. Oh enggak, saya benar kok udah melakukan ini, tapi kita nggak lihat keadaan yang terjadi. Karena itu musuh dari pertobatan adalah tinggi hati. Musuh daripada kesadaran dan berbalik kepada jalan-jalan Tuhan adalah tinggi hati, sombong. Karena Tuhan cari orang yang rendah hati. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita menyembah Tuhan karena kita tahu pertolongan kita datang dari Tuhan. Dengan kerendahan hati. Makanya untuk menyadari atau mengakui kesalahan kita itu diperlukan kerendahan hati, saudara. Sangat diperlukan kerendahan hati. Karena orang kalau udah sombong, orang kalau udah tinggi hati, menganggap diri dia yang paling benar. Orang lain yang salah, bukan dia. Kenapa? Karena hatinya keras. Roh Kudus udah ingatkan sesuatu, Roh Kudus udah ajarkan sesuatu, tapi masih mengeraskan hati dengan berkata, enggak kok, aku aman sampai saat ini, aku nyaman kok, aku benar. Ini bahaya. Jadi musuh dari pertobatan adalah tinggi hati. Karena itu untuk menyadari dan mengakui kesalahan, saya pelajari diperlukan kerendahan hati. Lihat ya, 2 Samuel pasal 22 ayat 28. 2 Samuel pasal 22 ayat 28 bilang begini, bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Jadi Tuhan gak mau ngelihat orang sombong, orang tinggi hati, orang congkak. Kenapa? Karena orang itu gak bisa dipulihkan. Karena menganggap diri, wah paling benar kok. Ini yang bahaya sudah dikasih dalam Tuhan ya. Bahkan di dalam Amsal 16 ayat yang kelima, Alkitab bilang begini, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa? Karena orang ini menganggap gak mau dipulihkan. Padahal Tuhan cari orang yang rendah hati, yang siap menyadari pelanggarannya, yang siap menyadari kesalahan kekeliruannya dan siap dipulihkan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman.
Lihat, orang tinggi hati nggak akan luput dari hukuman. Kenapa? Karena nggak menyadari kesalahannya gitu. Orang lain yang salah, dia benar. Ini bahaya. Dan orang mau dipulihkan, orang mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, dia harus mulai menyadari bahwa saya manusia yang penuh dengan kekurangan, bahwa saya tidak luput dari kesalahan. Saya mungkin keliru dalam berbagai hal, tapi saya mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Saya minta Tuhan pulihkan hidup saya. Disitulah Tuhan akan memulihkan setiap kita. Ya, jadi saya pelajari dengan menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka membuat kita mengerti yang pertama, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, namun setiap kita harus siap disempurnakan. Saya ulangi, tidak ada manusia yang sempurna, namun setiap kita harus siap disempurnakan. Ya, kalau kita mau jujur, tidak ada di kita yang sempurna. Itulah yang dikumandangkan setiap hari dalam rumah tangga kita. Ingat, suamimu tidak sempurna, istrimu tidak sempurna, anak-anakmu juga punya kekurangan. Karena itu jangan menuntut kesempurnaan kalau kita sadar kita pun masih tidak sempurna. Jangan menuntut pasanganmu, jangan menuntut suamimu, jangan menuntut istrimu untuk sempurna di hadapanmu kalau engkau sendiri masih banyak kekurangan. Iya kan? Yang terjadi dalam setiap rumah tangga, keributan demi keributan. Kenapa? Karena suami dan istri menuntut kesempurnaan, gak mau menerima kekurangan. Ini yang bahaya. Nah, minggu depan secara khusus saya akan bahas tentang keluarga. Ya kan, kita akan bahas tentang keluarga. Ini baik buat orang yang sudah berumah tangga, juga baik buat setiap orang-orang muda yang siap untuk menjalankan rumah tangganya atau siap memasuki bahtera rumah tangga. Sehingga kita diperlengkapi, kita dipersiapkan dengan pengetahuan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, saya harus bertindak seperti apa. Nah, dalam minggu depan, serial minggu depan, kita akan bahas tentang rumah tangga atau keluarga. Saya sangat berharap kita terus dibekali, kita terus bertumbuh dalam kebenaran, ya. Jadi yang pertama, dengan menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, membuat kita mengerti bahwa yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita punya pelanggaran, setiap kita punya kesalahan, namun kita mau dan hidup siap disempurnakan karena itu kehendak Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 48, apa yang dikatakan di sana? Karena itu haruslah kamu sempurna. Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yesus bilang haruslah kamu sempurna, tapi sekarang kita belum sempurna. Tapi Yesus menghendaki setiap kita bergerak mengarah kepada kesempurnaan. Tapi untuk menuju kepada kesempurnaan ada progresnya, ada prosesnya untuk kita masuk ke arah sana. Sehingga akhirnya ketika kita dalam perjalanan menuju ke sana, kita jatuh, kita bangkit lagi, kita jatuh, kita bangun lagi, dan kita mau disempurnakan. Jangan jadikan hal ini sebagai suatu alasan untuk menghalalkan dosa, ya saudara, ya. Sehingga akhirnya kita bilang, ya saya kan belum manusia sempurna, saya masih bisa. Kita udah pernah bahas tentang kekeliruan atau pandangan yang salah yang seringkali ditaruh dalam iblis, dalam hidup kita oleh iblis, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa wajarlah saya berbuat dosa karena saya masih wajarlah saya berbuat dosa karena saya masih manusia. Itulah yang seringkali ditaruh dalam pikiran iblis. Nah, ayat ini, bahasan sekarang, betul kita tidak sempurna, tapi kita harus bergerak maju menuju kesempurnaan. Jadi maksudnya gini, kalau kita tahu ini pelanggaran saya, salah saya, jangan lagi kita jatuh di lubang yang sama. Kita tahu nih, kita gampang sekali jatuh di perjinahan, kita gampang sekali jatuh di area uang. Jangan main-main di pinggir sana, saudara. Karena engkau sedang bermain-main di pinggir jurang. Engkau gampang marah, engkau kalau marah udah meledak-meledak. Hati-hati gitu loh. Sehingga kita tahu, oh ini kelemahan saya. Kalau saya tahu ini kelemahan saya nggak boleh main di pinggir-pinggir kelemahan saya. Engkau sama saja, engkau sedang berjalan di pinggir jurang dan berharap, Tuhan kalau saya jatuh, Tuhan jaga saya ya Tuhan. Tapi engkau berjalan sengaja memberi diri di pinggir jalan, di pinggir jurang. Jangan mencobai Tuhan Allah. Kalau kita udah tahu ini kelemahan kita, jangan main-main di area sana.
majulah ke arah yang lebih jauh. Ya, jadi yang pertama, dengan menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan membuat kita mengerti bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Namun setiap kita harus bergerak maju kepada kesempurnaan. Ya, kerohanian harus semakin hari semakin maju, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan, kehendak Bapa, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Yang kedua, dengan menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan membuat kita mengerti bahwa Allah mengasihi manusia berdosa yang memiliki kerinduan untuk dipulihkan. Dia Allah dalam kekudusannya mengasihi manusia berdosa. Saudara dan saya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kita diselamatkan bukan karena amal ibadah kita, tapi kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Jadi Allah yang besar ini mengasihi saudara dan saya manusia berdosa yang memiliki kerinduan untuk dipulihkan. Itu dulu. Sehingga akhirnya kita sadar, oh, selama ada hati yang rindu dipulihkan, selama ada hati yang mau dipulihkan, selama ada hati mau bertobat, itu mudah sekali untuk Tuhan jamah. Saya sudah singgung dari awal bahwa yang menjadi musuh untuk seseorang bertobat adalah kekerasan hatinya, tinggi hatinya. Karena orang ini gak akan pernah sadar bahwa dirinya salah. Ya, jadi yang kedua, dengan menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan membuat kita mengerti bahwa Allah mengasihi manusia berdosa yang memiliki kerinduan untuk dipulihkan. Kita memiliki kerinduan untuk dipulihkan, dan Tuhan lihat hati kita. Kalau kita siap dipulihkan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Bukan soal dosanya, tapi maukah kita dipulihkan? Kalau kita mau dipulihkan, ya jangan kembali lagi ke lumpur dosa dong. Kan kita mau dipulihkan. Kalau kita tahu dosa itu membuat kita susah, dosa itu membuat hidup kita sengsara, tinggalkan. Ngapain kita datengin lagi? Yohanes 3 ayat 16 dan 17 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena perbuatan baik kita, namun karena inisiatif Allah. Kasih Allah menyelamatkan saudara dan saya. Dan kasih Allah itu bertemu dengan pertobatan kita dari bawah, itu menjadi suatu hal yang dahsyat. Tapi kalau kasih Allah sudah tercurah meminta pertobatan, tapi kita masih tidak mengulurkan tangan kita, dan kita melipat tangan berkata, enggak, saya enggak perlu Tuhan, enggak, saya enggak perlu pertobatan. Iya, kasih itu hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Hanya dari pihak Tuhan saja Dia mengulurkan tangannya. Tapi ketika kita manusia secara sadar butuh Tuhan, kita manusia secara sadar mau dipulihkan, dan kita mengulurkan tangan kita kepada Tuhan, maka cinta itu akan bertemu. Dan ayat 17 Alkitab bilang, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Yesus datang, kasih-Nya Dia ulurkan kepada saudara dan saya. Respon kita apa? Kalau kita hanya melipat tangan dan berkata, saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu pemulihan, saya udah bener kok, biarlah amal ibadah saya, biarlah perbuatan baik saya yang menyelamatkan, maka cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita secara sadar manusia, kita manusia berdosa yang memerlukan Tuhan, saya perlu uluran tangan Tuhan, dan saya juga mengulurkan tangan saya, tanda saya bertobat dan mau hidup benar-benar di hadapan Tuhan, maka cintamu bertemu dengan cinta Tuhan. Itulah yang membuat hidupmu dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi yang kedua, dengan menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan membuat kita mengerti, yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Berarti dengan kata lain, kita masih bisa salah kok, tapi kita mau hidup disempurnakan. Artinya saya nggak mau jatuh lagi di lubang yang sama, karena saya mau maju dalam iman saya, bertumbuh. Saya mau maju dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga hari demi hari kehidupan saya semakin hari semakin baik. Ya, nggak ada manusia yang sempurna, betul.
tapi kita siap disempurnakan dan mau disempurnakan. Yang kedua, dengan menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, membuat kita mengerti bahwa Allah mengasihi manusia berdosa. Hari ini siapapun engkau yang mungkin mengikuti ibadah doa pagi dan kau merasa diri aku orang yang paling berdosa, ingat, Tuhan mengasihimu, saudara. Asalkan kau mau datang kepada Tuhan, kau bisa dipulihkan. Tidak ada dosa yang terlalu parah, tidak ada dosa yang terlalu najis, tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dipulihkan, tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Darah Yesus tercurah untuk memutihkan kita, pelanggaran kita, menebus setiap kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan yang hari ini menyadari bahwa engkau manusia berdosa, datang sama Tuhan. Tuhan pulihkan hidupku, Tuhan jamah hidupku. Dia mengasihimu, saudara. Karena itu Allah mengasihi manusia berdosa yang memiliki kerinduan untuk dipulihkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, membuat kita mengerti bahwa keterbukaan adalah sebuah awal untuk kita menjangkau berkat-berkat Tuhan. Keterbukaan adalah sebuah awal untuk kita melihat kasih karunia Tuhan. Keterbukaan di hadapan Tuhan adalah sebuah awal untuk kita meraih pemulihan. Dimulai dengan keterbukaan. Yang jadi pertanyaan sekarang, maukah kita terbuka di hadapan Tuhan? Maukah kita jujur di hadapan Tuhan? Bukan Tuhan tidak tahu, sekali lagi saya katakan, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu setiap perbuatan kita. Tapi yang Tuhan mau kita secara sadar, kita manusia dengan kehendak bebas kita, secara sadar kita tahu ini salah, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Saya tahu mungkin sebagai seorang istri saya sudah memberontak. Saya tahu mungkin sebagai seorang suami saya sudah terlalu kasar. Saya mau rumah tangga saya dipulihkan. Datang sama Tuhan. Belajar jujur sama Tuhan. Belajar terbuka di hadapan Tuhan. Maka engkau akan lihat keterbukaan adalah sebuah awal untuk engkau melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup. Keterbukaanmu adalah sebuah awal untuk melihat pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup. Belajar terbuka karena keterbukaan, karena kesadaran, dan karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, maka kita rindu untuk dipulihkan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami manusia berdosa yang membutuhkan Tuhan. Kami manusia berdosa yang mau terbuka di hadapan Tuhan. Kami tahu banyak hal yang bisa membuat kami jatuh. Tapi kami menyadari karena ketidaksempurnaan kami perlu Tuhan. Sehingga dalam hidup kami semakin hari semakin maju dalam hal-hal yang baik. Akhirnya kami hari ini belajar. Kami menyadari Engkau adalah Allah yang mengasihi manusia berdosa, yang memiliki hati mau dipulihkan oleh Tuhan. Karena yang Tuhan cari manusia berdosa yang memiliki kerendahan hati dan sadar memerlukan Tuhan. Hari ini jika itu adalah kami datang kepada Tuhan memohon belas kasihan-Mu di dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami mau dipulihkan. Mungkin kami sebagai suami kami terlalu kasar kepada istri kami. Mungkin kami sebagai istri kami memberontak pada suami kami. Kami sebagai istri kami terlalu ego. Kami sebagai suami kami terlalu ego. Dan hari ini kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami rindu rumah tangga kami masing-masing di tempat kami berada dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatunya saudaraku. Tapi yang Tuhan cari adalah hati yang mau dipulihkan. Tuhan melihat segala apa yang kau buat. Tuhan tahu setiap pelanggaranmu. Tapi yang Tuhan mau secara sadar kita datang kepada Tuhan untuk dipulihkan, untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa biar firman termaterai, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami ada di hari di mana kami mengambil waktu berpuasa ya Tuhan.
Secara khusus kami ada di hari di mana kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga biar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dengan waktu di mana kami berdoa, berpuasa bersama-sama di satu hari ini, di setiap hari Jumat, kami datang berpuasa. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa, sehingga setiap kami mengalami terobosan dalam hidup kami, setiap kami mengalami pemulihan dalam hidup kami, setiap kami mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Hamba berdoa, sehingga setiap kami yang mengambil waktu untuk berpuasa bersama-sama, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kasih kuasa anugerah Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan doa-doa kami. Kami membawa pergumulan rumah tangga kami membawa pergumulan kesehatan kami membawa pergumulan-pergumulan lainnya, usaha kami, keuangan kami, ekonomi kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, karena kami percaya hidup kami ada dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Allah berperkara di dalam nama Yesus. Allah berperkara, sehingga biarlah kehidupan kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, sehingga setiap kami semua yang mengambil waktu dalam ibadah doa pagi ini, kami dipulihkan, kami dilawat dalam nama Yesus. Setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan, ada jalan keluar yang Tuhan sudah bukakan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk beribadah dalam doa pagi hari ini, bahkan mengambil waktu berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan pagi hari ini, kami menerima lawatan Tuhan, kami menerima jamahan Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan berperkara atas hidup masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi ini. Kami membawa setiap pergumulan doa-doa kami. Dan kalau nanti malam kami kembali akan berdoa bersama-sama dalam fasting prayer Tuhan, secara khusus dalam doa pergumulan kami yang kami bawa dalam ibadah doa puasa ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami, sehingga yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Allah berikan kelegaan, kekuatan, bahkan yang terikat Allah lepaskan dalam nama Yesus. Kami teringat bangsa kami pada akhirnya. Kami berdoa bangsa kami diberkati Tuhan, bangsa kami dijaga Tuhan. Ada damai, ada sejahtera atas bangsa Indonesia, sehingga hal-hal baik Allah terus nyatakan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin bangsa kami doakan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, MPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa buat setiap wali kota, gubernur, bupati yang ada di bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua KPK, bahkan setiap mereka pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Kami ucapkan berkat, beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati mereka ya Tuhan, sehingga dalam mereka menjalani kehidupan mereka, mereka memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat mereka yang berdiri di garda terdepan. Allah memberkati masing-masing mereka, para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat medis yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan tolong mereka, jaga sertai lindungi. Bahkan setiap volunteer yang ada di masa-masa pandemik ini, Allah menjaganya. Kami berdoa, kami ucapkan berkat agar pandemik COVID boleh lalu atas bangsa kami ya Tuhan. Kami akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan atas bangsa kami. Kami lihat perkara-perkara luar biasa Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur dan kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan memberkati masing-masing kami. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah anugerah Tuhan atas setiap kami. Kasih setia Tuhan menopang kami, memelihara kami. Bahkan sepanjang hari dalam ibadah puasa kami melihat perkara-perkara yang dahsyat, terobosan-terobosan yang dahsyat, kemajuan-kemajuan iman terjadi dalam nama Yesus atas hidup kami. Terpujilah Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, kita ketemu nanti malam. Saya berdoa sehingga setiap kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan sukacita. Ingat, di tengah-tengah ibadah kita puasa, kita banyak berdoa, kita banyak baca firman, kita banyak memuji menyembah Tuhan. Dan jam 5 sore nanti, di waktu Indonesia masing-masing di mana Bapak Ibu berada, kita berbuka puasa. Dan malamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur, kita kembali bertemu dalam ibadah fasting prayer. Dan saya akan berdoa secara khusus buat pokok-pokok doa Bapak Ibu yang kemarin minggu lalu sudah dituliskan di kertas, ya kan? Angkat kembali, kita doakan kembali sehingga kita lihat terobosan-terobosan dahsyat. Haleluya. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.